Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Kisah Seram. Jumpa lagi dengan aku, Rina. Kali ini aku akan membaca 2 judul ya, serial Kuntilanak. Semoga dapat menghibur kalian. Seperti biasa, kisah ini kami ambil dari kisah seram pengantar tidur yang berasal dari kisah nyata Ketemu Hantu karya A.S. Sunarwi. Kisah pertama ini berjudul Kuntilanak di Pantai Pangandaran. Aku akan menceritakan sebuah pengalaman yang kualami beserta saudara perempuanku yang bernama Ica. Waktu itu kami sekeluarga berlibur dan menginap di Pantai Pangandaran. Malam itu malam minggu. Aku dan Ica sedang sibuk SMS-an dengan pacar kami masing-masing. Sedang asik-asiknya SMS-an, sinyal handphone kami berdua tidak ada. Maklumlah, di pantai pasti jaringan operator terhambat. Lantas kami berdua sepakat untuk pergi keluar penginapan dan mencari sinyal. Tak terasa kami sudah pergi jauh dari penginapan. Aku dan Ica merasa kebingungan kemana arah jalan pulang kembali ke penginapan. Pada saat itu tidak ada penerangan satupun. Hanya lampu layar handphone kamilah yang kami gunakan untuk menerangi jalan. Nah, aku dingin nih, lupa bawa jaket, mana gelap lagi, aku takut, kata Ica. Iya Cak, Ana juga takut. Kamu sih ngajaknya kejauhan, jawabku. Jalan yang berbatu-batu kami lewati. Anehnya, kami selalu kembali pada jalan yang pernah kami lalui. Cak, perasaan kita kan sudah lewat jalan ini 2 kali, tapi kok tetap nyasar ke sini lagi ya, gimana dong? Tanyaku. Iya nah, aku juga bingung. Ketika kami istirahat di atas sebuah batu dekat dengan pohon besar, saat itu ada sesuatu yang menindih kepalaku. Aku terus meraba-raba kepalaku yang agak terasa berat. Tiba-tiba Ica merengek kepadaku, katanya kakinya sakit, seperti ada yang menginjak. Lalu kulihat kakinya dengan diterangi oleh lampu handphoneku. Tampak jelas sekali terlihat bekas jejak kaki, namun ukurannya kecil seperti kaki bayi yang baru lahir. Sontak Ica kaget dengan apa yang kudapat di kakinya terdapat sebuah jejak kaki bayi. Aku dan Ica pun semakin ketakutan, bulu kudukku naik semua. Kami tercengang, berdoa dan berteriak minta tolong. Tapi teriakan kami hanya sia-sia saja, tidak ada yang mendengar. Kegelapan semakin menambah ketakutan kami. Ketika kami sedang duduk beristirahat yang kedua kalinya, Ica berkata kepadaku, "Nah, kok rambut kamu agak panjangan ya? Perasaan rambut kamu kan cuma sampai pundak. Kok sekarang beda ya?" ujarnya. Lalu aku menjawab, "Panjang gimana maksud kamu? Dari dulu sampai sekarang kan rambut aku sepun." Belum aku menyelesaikan perkataanku, aku melihat sendiri ke arah pundak bagian kiriku. Rambutku memang terlihat lebih panjang, tapi ketika aku pegang rambut yang terlihat panjang itu, aku tidak merasakan sentuhan apapun pada rambutku. Saat ku melihat ke atas kepalaku, aku sangat terkejut. Tatkala melihat wajah kuntilanak yang rambutnya terurai di atas kepalaku dan tertawa layaknya orang yang mendengar cerita yang sangat lucu. Sontak aku dan Ica berteriak dan segera mengambil langkah 1000 dengan kekuatan yang maksimal. Kami terus berlari sampai akhirnya Ica terjatuh tersandung batu. Dengan kerasnya Ica berteriak ketika dia tepat terjatuh di atas kuburan. Aku yang lari duluan segera menghampiri Ica yang terjatuh. Aku pun merasa kaget melihat ada kuburan di situ. Aneh, kenapa di dekat pantai ada kuburan, pikirku dalam hati. Kuburan itu tampak tidak terurus sedikit pun. Tanpa menghiraukan kuburan tersebut, aku dan Ica segera melanjutkan langkah 1000 kami. Akhirnya kami menemukan sebuah cahaya yang cukup terang. Kami pikir itu adalah lampu penginapan kami. Tanpa berpikir panjang kami langsung menghampirinya. Namun apa yang terjadi? Ya Allah, kami berteriak sekeras-kerasnya. Kami melihat kuntilanak itu lagi. Dia sedang mengayun-ayunkan kakinya di atas pohon sambil bernyanyi tanpa berlirik. Hanya nada-nada saja. Cahaya yang kukira lampu itu ternyata hanya pantulan cahaya bulan yang memantul di air laut. Kami teriak sekeras mungkin. Ketika Ica hendak membalikkan badannya, wajah kuntilanak itu berada tepat di hadapannya.
Wajahnya sangat mengerikan, matanya melotot, dan ada darah yang keluar dari mata dan hidungnya. Icak yang ketakutan setengah mati langsung tak sadarkan diri. Aku yang ketakutan langsung melarikan diri sendiri tanpa menghiraukan sepupuku yang satu itu. Aku berteriak minta tolong sambil menangis ketakutan, tapi sayang tak ada yang mendengarku. Aku merasa sangat bersalah pada Icak karena telah meninggalkannya. Tanpa berpikir panjang, aku langsung lari ke tempat Icak tak sadarkan diri tadi. Namun, kulihat Icak tak ada di situ. Aku mulai takut kalau Icak dibawa oleh kuntilanak tersebut. Pikiranku sangat kacau saat itu. Aku bingung harus mencari Icak kemana lagi. Sambil berjalan ketakutan, pikiranku terus saja dihantui oleh kuntilanak yang wajahnya sangat mengerikan itu. Di tengah-tengah keheningan malam yang dingin dan gelap, tiba-tiba handphoneku berbunyi dan ternyata ada yang menelponku, tapi aku tidak tahu nomor siapa itu. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mengangkatnya. Ternyata yang aku dengar adalah suara cekikian kuntilanak itu. Aku terkejut dan setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Keesokan harinya aku terkapar bersama Icak di pesisir pantai. Lalu keluarga kami pun menghampiri kami yang tengah pingsan bersama. Setelah kami dibawa ke penginapan dan akhirnya kami pun sadar, kami langsung menceritakan semua yang kami alami pada malam itu. Nah, demikian kisah pertama serial Kuntilanak ya teman-teman ya. Coba komen-komen. Kisah yang kedua berjudul Teror Kuntilanak. Kuburan Cina. Orang sering menyebutnya dengan Bong Cina. Biasanya diliputi cerita misteri dan cerita seram. Aku mengalami sendiri. Ceritanya bermula ketika aku ingin melebarkan usaha di bidang bisnis jual beli mobil bekas. Waktu itu, aku beli rumah murah di dekat pemakaman Tionghoa di daerah Tangerang. Jujur saja, sebenarnya aku tidak niat tinggal di daerah pekuburan itu. Tidak hanya aku saja, istri dan anak aku pun sempat protes. Tapi setelah aku yakinkan mereka, akhirnya mereka mau mengerti. Sejak pindah ke rumah berukuran 180 meter itu, kami tidak ada yang pernah keluar malam. Istri dan anakku hanya di rumah mengurung diri dan menonton TV. Jalan menuju rumah adalah jalan setapak yang hanya bisa dilalui sepeda motor. Saat melewati jalan kecil itu, kami pun harus berjalan di antara makam-makam orang Cina di sisi kiri dan kanannya. Selain kuburan Cina, di sekitar rumahku juga terdapat kuburan yang tidak terawat dengan rerumputan setinggi leher kuda. Ilalang pemakaman itu ditumbuhi pohon-pohon jarak, akasia, mahoni, dan angsana. Pada hari raya Imlek, kami sekeluarga pergi ke rumah orang tuaku dengan meminjam mobil. Semua keluarga kami berkumpul malam itu. Rencananya aku mau menginap 1 minggu di sana. Namun karena mendapat perlakuan yang buruk dari kakakku yang tidak senang dengan istriku, buru-buru kami pulang setelah mendapat bantuan dana. Aku berangkat dari Bandung tepat pada pukul 12 siang dan sampai di kota Tangerang pada pukul 6 sore. Masuk ke pemakaman sekitar pukul 6.15 saat azan maghrib terdengar. Karena mobil tidak bisa parkir ke lokasi rumah, maka kendaraan itu sengaja aku parkir di depan jalan masuk ke makam. Sementara kami harus berjalan sekitar 250 meter. Sore itu udara cukup dingin di pemakaman yang biasa disebut Bong Cina itu. Selain baru turun hujan yang sangat lebat, angin kencang juga berhembus dari selatan hingga menggoyang-goyangkan seluruh pepohonan yang tumbuh di sana. Di tengah jalan yang becek, kami berempat dengan hati-hati melangkah. Tapak kaki kami harus tepat memilih jalan agar tidak terjatuh. Tiba-tiba kami mencium bebauan yang sangat wangi muncul dari sebuah makam. Di nisan makam yang menebarkan wewangian itu bertuliskan lahir tanggal 13 Desember 1957, wafat tanggal 4 Januari 1982. Kami memperhatikan betul nisan berwarna kusam dengan bercak-bercak hitam karena ditumbuhi lumut itu. Sementara bau mawar bercampur dengan bau hio merah menyengat menguap
dari makam gadis berumur 24 tahun itu. Rupanya istri dan anakku juga mencium bau yang agak aneh. Sebelum langkah kami melaju meninggalkan makam itu, tiba-tiba ada suara cekikian dari makam itu. Kami semua meloncat kaget, perlahan kemudian muncul asap tipis berwarna putih mengudara dari dalam makam. Istriku mulai teriak ketakutan, dua anakku pun merapat pada ibunya. Aku memerintahkan istri dan kedua anakku untuk buru-buru jalan. Pikirku ada sesuatu yang tidak beres di makam itu, sebab menurut cerita yang aku dengar, jika ada hantu mau keluar kuburan, terlebih dahulu mengeluarkan asap. Benar saja, dalam hitungan detik setelah asap itu mengepul, tiba-tiba asap itu berubah menjadi sosok manusia. Sementara anak dan istriku terus melaju ke depan, dan aku berjalan sambil mengawasi perubahan wujud itu. Pelan tapi pasti, sosok manusia itu nampak seperti seorang perempuan bergaun putih panjang dengan rambut panjang tebal menutupi mukanya. "Kuntilanak!" Aku berteriak sekuat tenaga. Istri dan anakku pun turut berteriak sekuat tenaga. Kami ingin segera sampai di rumah, tapi langkah kami terasa tersendat seakan ada tangan-tangan lain yang mencengkram kaki kami. Sementara makhluk aneh itu diam saja di atas makamnya. Kuntilanak itu terlihat sangat menyeramkan sambil terus-menerus tertawa cekikikan yang merindingkan bulu kuduk. Karena rasa takut yang teramat sangat, aku tidak lagi memperdulikan sosok wanita kuntilanak itu. Kami terus saja berjalan menuju rumah. Sampai di depan rumah untuk terakhir kali aku menengok ke arah makam itu. Namun sosok makhluk kuntilanak itu telah hilang, tidak ada di atas makam. Kami buru-buru masuk rumah dan mengunci pintu. Semua lampu kami nyalakan dan TV pun kami hidupkan untuk menetralisir rasa takut yang kala itu bergolak hebat. Di sekitar rumah kami memang ada beberapa rumah, tapi lebih banyak ditinggalkan oleh penghuninya. Setelah beberapa saat kami beristirahat dan menenangkan keadaan, tiba-tiba terdengar suara pintu dapur diketuk-ketuk. Kami kaget dan ketakutan. Ketukan itu sangat konstan. Kemudian tiba-tiba terdengar suara cekikikan perempuan kuntilanak dari pintu dapur. Bau wangi menyengat pun kembali tercium. Karena takut jantungku berdebar hebat. Seluruh persendian tulangku terasa kaku. Malam itu rumah kami terasa menjadi neraka jahanam. Kami semua ketakutan. Suara-suara cekikian itu muncul dari arah mana saja. Bau wangi yang sangat menyengat menyelimuti rumah kami. Aku merasa kuntilanak yang mengganggu kami tidak hanya satu, karena suara cekikikan itu sangat ramai. Ketukan pintu pun semakin lama semakin keras. Tidak hanya pintu dapur, kini pintu depan pun juga diketuk-ketuk seolah minta dibukakan pintu. Semakin lama suara cekikikan itu semakin mendekat. Setelah lama dalam teror ketakutan, pelan-pelan suara itu pergi menjauh. Dan akhirnya suara kuntilanak itu menghilang. Kami pun sedikit demi sedikit merasa lega. Kami pun beristirahat dan berharap kuntilanak itu tidak kembali. Esoknya aku ceritakan peristiwa yang aku alami kepada penjaga makam, Pak Hambali. Dia menceritakan bahwa hantu itu memang sering muncul dan bahkan dia sering nampak. Pak Hambali juga menceritakan kalau yang berada di makam itu mati karena bunuh diri. Ia meninggal setelah menggantung diri di pohon angsana di belakang rumahnya dalam keadaan hamil tua. Nah, demikian teman-teman, kisah kedua ya, sudah selesai. Kalian bisa meninggalkan komen-komen ya tentang kuntilanak ini. Jangan lupa like, komen ya. Terima kasih atas dukungan kalian, sehat terus dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.